Saya menginginkan agar warga Bone dimanapun saja di seluruh Indonesia, mari kita melakukan apa yang disebut fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kerukunan keluarga masyarakat Bone tidak boleh dijadikan kendaraan politik, namun tidak melarang anggotanya berpolitik praktis atas nama pribadi. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone, KKM Bone, HM Rusdi Taher, SH, MH, saat dijumpai di acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim, di Balai Yosudarso, Jakarta Utara pada Minggu 9 April 2023. Acara yang digelar pengurus KKM Bone dan dihadiri ratusan anggotanya yang tersebar di Jabodetabek itu, dihadiri mantan Wakil Presiden, HM Yusuf Kala yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat KKM Bone, Sekjen KKM Bone Insinyur Andi Bohar Alam, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Mukhlis Patahna, Abbas Said Esa MA, Harun Al-Rashid, Ketua Harian KKM Bone Andi Ansar Khalid dan sejumlah tokoh kelahiran Bone, Sulawesi Selatan. Buka puasa bersama yang berlangsung penuh keakraban dan kehangatan tersebut, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran berikut sari tilawah, dilanjutkan laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Daeng M. Jufri Hadrianto. Hadir pula Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang sekaligus memberikan tausiah Ramadan. Di acara bertema, Silaturahmi Masyarakat Bone Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa itu, panitia memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Sejumlah artis ibu kota, menghibur para undangan, di antaranya Irma Darmawangsa, Novi Ayla, Della Citra dan lainnya. Menurut Rusdi Taher, masyarakat Bone sangat religius dan nasionalis. Keberadaan KKM Bone bukan eksklusif untuk masyarakat Bone saja. KKM Bone memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warga di mana mereka berada. KKM Bone saat ini sudah terbentuk di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan di waktu dekat, akan membentuk kepengurusan di luar negeri, yakni di Malaysia dan Singapura. Nah, jadi inti utama di sini boleh lihat bahwa dengan silaturahmi itu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tahu betul bahwa masyarakat Bone itu adalah masyarakat yang religius, akan tetapi juga nasionalis. Kita sengaja membuat ini silaturahmi dan juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu, karena kita tahu betul bahwa kerukunan keluarga masyarakat Bone ini bukan hanya eksklusif ditujukan buat warga Bone saja, akan tetapi kita mempunyai kepedulian yang tinggi juga terhadap warga di mana kita berada. Kita berada di Jakarta, maka tentunya kita harus bahu-membahu dengan rakyat Jakarta untuk membangun Jakarta. Begitu juga di daerah lain. Dan supaya tahu bahwa organisasi KKM Bone ini sudah terbentuk di 34 provinsi dan beratus cabang. Inti utamanya bahwa kita ingin agar kerukunan keluarga masyarakat Bone menjadi perekat bagi keluarga masyarakat Bone di perantauan. Ada 3 hal yang pokok supaya diketahui oleh bangsa dan negara kita, anak bangsa, bahwa KKM Bone mengusung kita bahu-membahu untuk mendorong sesama. Artinya mendorong orang Bone untuk maju. Apakah dia pengusaha, apakah dia politisi, apakah dia apa saja. Kita dorong-mendorong, bukan saling menjatuhkan. Yang kedua, bahu-membahu untuk menolong sesama. Orang Bone itu terkenal dermawan. Ya. Oleh karena itu, kita menghimpun kalau ada umpamanya bencana alam, maka warga Bone itu mengumpul bukan buat warga Bone saja, tetapi kita menyumbang untuk Palu, untuk Sulawesi Barat. Kemarin di Cianjur saya kerahkan, ya. Jadi kita bahu-membahu untuk menolong sesama. Dan yang paling penting adalah kita bahu-membahu membangun bangsa ini, bahu-membahu
untuk membangun bangsa dalam kerangka, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang penting. Oleh karena itu ada empat hal yang pokok programnya KKN Bone supaya tahu. Yang pertama, saya menginginkan agar warga Bone dimanapun saja di seluruh Indonesia, mari kita melakukan apa yang disebut fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, mari kita melakukan apa yang disebut memberantas kemungkaran, ya, dan menyiarkan kebaikan. Dan yang ketiga, melestarikan adat budaya. Kalau kita berbicara adat budaya, maka menurut saya bukan hanya sopinya, bukan hanya sarungnya, tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai spiritual yang ada di dalam masyarakat Bone. Apa itu nilai-nilai spiritualnya? Yang pertama, orang Bone mengajarkan apa yang disebut melempu. Melempu itu artinya jujur. Kita zaman sekarang ini sulit sekali menemukan orang yang jujur. Tetapi kita orang Bone tetap memperjuangkan bahwa mengajarkan bahwa setiap anak bangsa ini harus jujur, melempu. Yang kedua, kita harus selalu apa yang disebut mageteng. Mageteng itu artinya teguh dalam pendirian, konsisten. Satunya kata dengan perbuatan. Banyak orang sekarang, pemimpin-pemimpin kita, lain di mulutnya, lain di perbuatan. Jadi konsisten. Yang ketiga, kita mengajarkan bahwa masyarakat Bone, warga Bone ini harus tetap maca. Yang disebut maca itu cerdas, pintar. Empat, warani. Warani artinya berani. Berani tampil untuk menegakkan kebenaran. Berani tampil untuk melawan kebatilan. Oleh karena itu, Anda boleh lihat bahwa, dan yang paling penting, bahwa warga Bone itu boleh dikatakan sangat memegang teguh prinsip-prinsip agama yang dianutnya. Hampir semua orang Bone, semuanya Muslim, ya. Oleh karena itu nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai budaya Bone yang mempertahankan adat istiadat itu pasti melekat pada orang. Sekarang ini boleh dikatakan kita bangsa ini memiliki krisis keteladanan, ya kan? Tapi kita masyarakat Bone, saya berani mengatakan bahwa alhamdulillah kita mempunyai tokoh teladan, kita mempunyai tokoh panutan, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala, ya. Dia bukan hanya, menurut saya, dia bukan hanya tokoh teladan bagi bangsa ini, tetapi diakui oleh dunia internasional sebagai tokoh perdamaian. Katanya bisa beliau itu satu kata dengan satu perbuatan. Dia kenapa? Karena dia, saya kira, diusung oleh prinsip-prinsip orang Bone. Pak, kita juga ini ada santunan rakyat ini. Ya, jadi kita juga remaja, karena agama kita mengajarkan bahwa amalan yang paling tinggi di sisi Allah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zikir, tapi amalan yang paling tinggi adalah sedekah. Oleh karena itu, kita juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Tadi secara simbolis ada berapa ratus kita mau sumbang, ya. Tapi tadi hanya 5 orang yang tampil karena simbolis. Dalam kesempatan itu, Rusdi Tahar juga menyatakan, kita boleh berbeda pandangan politik, boleh beda pilihan. Tapi jangan sampai perbedaan itu merusak silaturahmi yang sudah terjalin. Organisasi ini tidak boleh dijadikan kendaraan politik, namun tidak melarang anggotanya melakukan politik praktis atas nama pribadi. Saya tegaskan bahwa tahun ini adalah tahun politik. Di warga Bone sendiri terdapat orang-orang yang berbeda pandangan politik, juga berbeda pilihan terhadap orang pemimpinnya. Tapi saya katakan bahwa boleh kita berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda pilihan, akan tetapi jangan karena perbedaan itu bisa meruntuhkan silaturahmi antara kita. Mari kita berjiwa besar. Kenapa kita harus berjiwa kerdil kalau kita masih bisa berjiwa besar? Oleh karena itu, saya tidak ingin agar organisasi ini tetap utuh.
tidak boleh dia ikut campur dalam politik. Bahwa orang yang berpolitik itu silahkan, tetapi organisasi KKM Bone sendiri tidak boleh berpolitik. Ya, kita KKM Bone mendorong orang boleh, akan tapi jangan jadikan organisasi ini sebagai sebagai alat. Ya, karena itu bisa meruntuhkan silaturahmi kita. Jadi saya katakan bahwa kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pilihan politik, kita boleh berbeda pilihan orang pemimpin yang akan kita usung sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi jangan kita bercerai-berai, jangan meruntuhkan silaturahmi antara kita. Dan itu disepakati oleh kita bersama.